Halo teman-teman, Bahas Saham. Kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Nah, tentunya seperti biasa, saya mencoba membahas satu emiten teman-teman yang mungkin beberapa periode terakhir ini lumayan banyak mengundang pertanyaan ya, yaitu saham ACI atau Astra International, teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kita lihat di sini, saya akan lebih fokus membahas secara teknikal dan juga nanti sedikit mengenai laporan keuangannya di kuartal kedua tahun 2024 gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang secara umum emiten ini dia mengalami penurunan yang cukup signifikan ya beberapa periode terakhir ya. Kalau di sini saya lihat sih dari tahun 2023 Juli emiten ini mengalami penurunan terus gitu ya teman-teman. Kalau di sini saya tarik grafiknya secara weekly gitu ya. Nah, sebenarnya apakah pergerakannya nanti ke depannya akan menguat atau apakah akan mengalami penurunan yang lebih dalam lagi gitu ya. Nah, untuk di video kali ini saya akan coba membahas secara sederhana ya mengenai teknikalnya, apakah ada pola atau pattern tertentu yang mungkin bisa kita uh, menjadi pegangan atau pedoman untuk melihat proyeksi kedepannya seperti apa secara teknikal gitu ya. Nah, langsung saja teman-teman. Untuk saham Astra International (ASI) ya. Nah, di sini saya coba mengambil grafik teknikalnya weekly ya teman-teman, karena saya lihat di sini ada hal-hal yang cukup menarik yang mungkin bisa menggambarkan forecast emiten ini ke depan. Yang pertama tentunya di sini saya sudah membuat salah satu garis horizontal atau garis support tentunya ya di kisaran harga 4.312. Pada saat saya membuat video ini teman-teman, ternyata saham ASI ini sudah menguat ke 4.760 ketika dia mengalami yang namanya pemantulan harga di titik supportnya di angka 4.300 beberapa minggu kemarin gitu ya teman-teman. Nah, sekarang saya coba mengambil salah satu titik resisten teman-teman di sini. Titik resisten pertama itu kemungkinan besar di 5.300-an ya teman-teman. Apakah kita katakan di 5.300-an gitu ya? Nah, di sini lebih tepatnya 5.328. Karena ini pernah menjadi titik resisten di tahun 2020 bulan Agustus ya. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi, emiten ini di kurang lebih angka 5.300-an tadi juga menjadi titik support kuat ya teman-teman. Yang pertama di tahun 2013 dan kemudian di tahun 2015 gitu ya. Nah, apakah memang ini menjadi atau berubah menjadi titik resisten nanti ke depannya gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama, saya sudah membuat salah satu titik support dan salah satu titik resisten. Nah, kalau saya cermati teman-teman, ini saya lihat di grafik secara mingguan ya. Untuk saham ACI ini, maaf, sepertinya mengalami yang namanya Elliott Wave ya. Nah, di sini saya coba menarik garis Elliott Wave ya teman-teman ya. Untuk Elliott Wave yang pertama ini, kalau saya lihat menurut analisis saya pribadi ya, terjadi yang namanya Elliott Wave di gelombang impuls yang 5 titik ya teman-teman. Di sini satu, yang pertama ini, yang kedua kemudian di sini, yang ketiga di sini, keempat yang menjadi titik support di 5.300 tadi, dan yang terakhir itu berada di titik tertingginya di 7.600-an ya teman-teman. Nah, berarti saya coba tarik di sini garis horizontal. Di sini menjadi titik support ya, di kurang lebih angka 7.600-an gitu ya teman-teman, sesuai dengan Elliott Wave yang terakhirnya gitu, gelombang impuls yang gitu ya teman-teman. Nah, setelah ini, setelah adanya Elliott Wave ini teman-teman, ini saya melihat adanya gelombang koreksi setelah gelombang impuls ya, seperti video-video yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada Elliott Correction Wave. Yang pertama itu dari sini, setelah dia mengalami gelombang tertingginya di gelombang 5, dia kemudian mengalami titik koreksi yang pertama yaitu di A, kemudian ini B. Nah, ini menjadi titik B karena titik B ini tidak melebihi titik resisten di periode impulsnya yaitu di nomor 5 gitu ya. Sehingga ini menjadi titik B dan kemudian titik C-nya itu di angka support yang tadi yang kurang lebih di angka 5.300 gitu ya. Nah, di sini terbentuk teman-teman, terkonfirm bahwasanya terjadi Elliott Wave secara sempurna gitu ya. Di sini terjadi 5 gelombang impuls dan terjadi koreksi A, B, dan C gitu ya. Nah, setelah ini harusnya sih ya teman-teman, menurut Elliott Wave itu akan terjadi yang namanya koreksi ke bawah gitu ya. Ini kemudian yang saya menjadi concern terhadap emiten ini, karena kalau memang terjadi gelombang impuls yang menuju bullish gitu ya, kalau misalnya 5 impuls tadi terulang lagi, harusnya di gelombang dari titik C ini harusnya dia mengalami yang namanya
bullish ya. Nah, sebagai contoh saya akan membuat di sini titik 1, harusnya titik 2-nya tidak boleh melebihi titik 0-nya gitu ya teman-teman. Nah, tapi di sini saya melihat titik 2-nya sudah berada di angka 0. Jadi otomatis kalau kita mau katakan ini merupakan gelombang Elliott wave yang bullish, sepertinya tidak terjadi gitu ya teman-teman, karena ternyata setelah gelombang kedua terjadi yang dimana gelombang 2 ini sama dengan gelombang 0 sebagai awal mula dari impuls gitu ya, harusnya emiten ini menuju ke angka 3 gitu ya. Ternyata itu tidak terjadi, tetapi emiten ini sepertinya menimbulkan Elliott wave yang reversal atau Elliott wave yang bearish gitu teman-teman. Di sini saya coba tarik Elliott wave yang reversal ya teman-teman. Berarti di sini terjadi gelombang yang namanya, nah dari titik ini ya terjadi gelombang titik yang pertama. Nah, kalau memang seandainya dia menuju ke kemari yang di titik resisten 5300, berarti harusnya gelombang Elliott bearishnya itu tidak terjadi. Tapi saya melihat di sini, saya prediksi ya teman-teman, kemungkinan besar ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan besar dia menuju ke sini. Kalau memang ini terjadi, dia di sini akan mengalami yang namanya pembalikan harga ya. Yang pertama ini gelombang kedua, gelombang ketiga dia akan lebih turun lagi gitu ya teman-teman. Ketiga, kemungkinan keempatnya di sini, dan kelima bisa lebih rendah lagi gitu ya teman-teman ya. Nah di sini kalau kita coba perjelas grafiknya, nah kemungkinan besar ada dua kemungkinan ya. Kalau memang terjadi yang namanya pembalikan harga gitu ya teman-teman. Nah kalau memang terjadi yang namanya tadi Elliott wave yang reversal atau bearish gitu ya, kemungkinan pattern ini akan terjadi. Karena kalau kita lihat ya secara titik support secara medium ya atau titik resisten, saya lihat di sini terjadi di kurang lebih angka 4.700, yaitu di harga sekarang ya. Karena 4.700 ini pernah menjadi titik support di tahun 2021 bulan 6 sampai bulan Agustus gitu teman-teman. Nah kalau ini terkonfirm nanti mengalami yang namanya candlestick merah di sini di angka nomor 2 ini, kalau saya perbesar coba ya teman-teman. Nah kalau terjadi di sini yang namanya candle merah, artinya di sini ada bearish, kemungkinan besar dia akan menuju ke angka atau Elliott wave yang bearish ya teman-teman. Di sini angka 3 ke 4 dan menuju ke 5 gitu ya. Nah tapi kalau misalnya dia break ya dari titik ini, kemungkinan besar dia akan menuju ke harga 5.300 teman-teman. Nah hal itu juga kemungkinan besar bisa terjadi karena apa? Di sini untuk volumenya itu cukup tinggi ya teman-teman ya. Volume hijaunya di sini cukup menarik ya. Di sini volumenya juga cukup tinggi. Artinya di sini di seminggu terakhir terjadi buy yang lebih besar gitu ya. Berarti candlenya kan di sini hijau ya. Jadi kemungkinan besar dia akan breakout dari titik 4.700-an ini, bisa menuju ke 5.300. Tapi kalau misalnya ini tidak breakout ya dari titik 4.700, dia akan, saya rasa akan menuju ke titik yang lebih rendah gitu ya. Nah kemudian teman-teman, kalau kita lihat ya secara fundamental ya, kita coba menuju ke laporan keuangannya teman-teman. Nah di sini saya sudah mengambil laporan keuangan ya. Laporan keuangannya per kuartal kedua di tahun 2024, yaitu per akhir Juni, 30 Juni 2024. Nah di sini saya coba bandingkan dengan dari laporan keuangannya dengan tahun 2023. Dan memang benar ya teman-teman, dari sisi pendapatan bersih juga untuk emiten Astra ini dia mengalami penurunan, tapi tidak terlalu signifikan menurut saya. Ya wajar ya, karena sekarang juga mungkin minat atau konsumen yang berhubungan dengan Astra, baik penjualan mobil atau spare part dan segala macamnya gitu ya, ini memang mengalami yang namanya penurunan karena ya kondisi ekonomi yang kurang baik, sehingga pertumbuhan ekonomi juga menurun, sehingga otomatis akan berdampak terhadap pendapatan dari emiten ini. Nah kita coba lihat untuk pos-pos selanjutnya ya, kayak misalnya beban penjualan dia ya tidak terlalu signifikan perbedaannya ya. Nah tapi untuk beban umum administrasi ini ada peningkatan, ya tidak terlalu signifikan juga. Dan memang secara umum penurunan laba bersih secara umum emiten ini berasal dari penurunan pendapatan bersihnya gitu ya. Tapi menurut saya ya wajar saja memang harga sahamnya turun. Kalau misalnya nanti emiten ini cukup baik
dari sisi performa ke kuartal ketiga dan kuartal keempat atau secara annual tahun 2024, saya yakin sih teman-teman untuk emiten ini akan mengalami pembalikan harga baik secara teknikal gitu ya. Nah, memang secara umum untuk laba yang diatribusikan ini ya kurang lebih menurun ya teman-teman. Di sini dari 17 dinyatakan dalam miliaran, berarti ini 17 triliun. Ya di sini sudah menurun menjadi 15 triliun. Saya rasa sih hanya 2 triliun ya teman-teman. Jadi tidak terlalu signifikan sih menurut saya penurunannya. Dan tentunya perlu diingat bahwasanya emiten ini masih menghasilkan laba kurang lebih 15 triliun sampai dengan kuartal kedua. Dan itu ya cukup menarik ya untuk emiten sekelas Astra gitu teman-teman. Nah, mungkin sedikit balik lagi menuju teknikalnya tadi ya. Nah, sekarang kesimpulannya bagaimana nanti pergerakan ke depan gitu ya. Kalau prediksi saya sih teman-teman, lebih condong ke breakout dari titik 4.700 ya. Karena dia disertai dengan volume yang cukup tinggi di sini ya teman-teman. Per akhir minggu atau week kemarin, itu di kurang lebih angka 4.700 sepertinya ini akan break ya. Ya semoga saja nanti, kalau saya prediksi saya sih teman-teman, dia akan menuju ke 5.300. Dan kalau itu terjadi, bisa jadi dia akan mengalami yang namanya konsol di beberapa periode ke depan. Dan setelah itu kalau memang terkonfirm dari sisi pendapatan atau laba bersihnya meningkat, saya yakin sih ini akan menuju ke harganya lagi ya, harga di atas 5.000, yaitu menuju angka 6.000 dan bermain mungkin di kurang lebih kisaran range 6.000 sampai dengan 7.000 teman-teman. Nah baik, mungkin sekian teman-teman pembahasan singkat mengenai emiten ASI ini. Perlu diketahui juga teman-teman, untuk emiten ini kalau dengan harga sekarang, kalau saya tidak salah, dividen yield emiten ini sudah mencapai angka 10% ya. Dan itu merupakan hal yang paling diminati untuk investor gitu ya teman-teman. Terutama untuk emiten Asia, dia itu kan perusahaan besar ya. Jadi kemungkinan besar minat investor akan lebih melirik emiten ini dengan potensi dividen yield yang cukup tinggi. Nah, mungkin sekian teman-teman pembahasan mengenai emiten ASI. Boleh klik like dan subscribe, dan juga boleh di komen di kolom komentar. Terima kasih.